Di dalam Kolose 3 lagi, kita lihat Kolose 3, ayat yang ke-12, setelah yang namanya belas kasihan, di situ ada pakaian jubah yang namanya kemurahan. Kalau saudara ingin mendapatkan akan kunci rumah Daud, mungkin sebagian sudah mendapatkan, sebagian berkata, Tuhan, aku ingin ini naik lagi. Pertanyaannya adalah seberapa Anda jadi bapak bagi yang lain. Saya suka sekali dengan apa yang satu saudara buat. Saya nggak mau sebut nama lah. Ingat waktu satu hari kita berdoa, dan Tuhan berkata, doain mereka yang jadi korban perang. Dan kemudian saya berkata, kalau ada di antara saudara yang sampai makan pun susah, tolong temuin saya. Saya berterima kasih Anda mau rendah hati, berkata, ya Pak, saya perlu didukung. Itu kerendahan hati, saudara. Untuk ngaku seperti itu kerendahan hati. Pak, tiap hari saya mau datang. Itu ketamaan. Dan itu kemalasan. Lain cerita. Tapi kalau pas waktunya Tuhan, Anda merespon, itu rendah hati. Ajaib sekali, satu saudara ikut lari masuk. Bukan untuk berkata, saya tidak bisa makan. Duit yang ada di dalam di tas dan dompetnya, dikasihkan semua ke kami. Saya mau ikut memberkati mereka. Saya bersyukur. Saya berdoa Tuhan akan beri dia kunci rumah Daud yang lebih lagi. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang seperti itu. Oh Pak, tunggu supaya saya sampai kaya. Kalau ditunggu kaya, nanti akan jadi kaya yang kikirnya luar biasa. Sebab ini perlu dilatih. Perlu dilatih. Untuk jadi blessing bagi yang lain. Saya harap ada orang-orang di sini yang merespon. Tiap kali kita tahu Tuhan perintahkan kita buat sesuatu. Tidak usah dikatakan, ayo memberi saudara. Anda langsung ngerti, aku ambil bagian. Yang Tuhan gerakan, itu akan membuat kita jadi steward, pengelola yang baik dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya harap Anda bisa tangkap ini. Sebab ada kunci-kunci lain yang juga Tuhan mau berikan. Yang keempat. Kalau ketiga tadi kunci rumah Daud, yang keempat, Wahyu pasal yang ketiga. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Wahyu pasal 3, ayat yang ketujuh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah ini beda. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah kalau Anda perhatikan, ini untuk jemaat di Philadelphia. Dan ini sebuah level kerohanian yang sudah cukup tinggi. Nah kunci ini lebih bicara tentang otoritas, tentang pemerintahan. Nah ini sesuatu yang sangat penting sekali. Yang keempat namanya kunci Daud. Orang yang mendapatkan ini, hidupnya itu akan begitu punya pengaruh. Semakin tinggi levelnya, akan semakin besar pengaruhnya. Dan apapun yang dia buat, itu punya dampak langsung kepada sekitarnya. Sebab bagaimanapun kunci ini adalah kunci untuk pemerintahan. Dan Tuhan berkata ada yang namanya kunci Daud. Sekarang lihat lagi Kolose 3 tadi. Kolose 3 ayat 12. Dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Sebab ini mendatangkan otoritas yang luar biasa. Orang yang punya kunci ini, saudara, ini otoritas hidupnya beda sekali. Sehari-harinya akan lain banget. Beda. Ajaib.
Ada banyak hal yang saya bisa saksikan. Tapi saya berkata kalau Anda dapatkan kunci Daud ini. Luar biasa sebetulnya. Ini kalau Anda bicara aja. Efeknya begitu besar kepada orang lain. Nah makin tinggi levelnya. Itu makin gede sekali efeknya. Dan kunci Daud ini penting. Kalau Anda di perusahaan, di pemerintahan, Anda punya karier, Anda punya ini. Tiba-tiba Anda mengerti pengaruh Anda besarnya luar biasa. Besarnya luar biasa. Saya harap ini kunci juga tidak akan lepas dari hidup kita. Sebab ini kalau sudah buka, tidak ada orang bisa nutup. Kalau dia sudah nutup, tidak ada orang bisa buka. Ini yang dikatakan Yesus ketika dia berkata kepada murid-muridnya, barang siapa kamu katakan dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Kalau kamu katakan dosanya tetap ada, dosa orang itu tetap ada. Ini kalau di level tertentu mengerikan, saudara. Otoritasnya begitu besar. Besar otoritasnya. Kadang-kadang, saudara, dalam hidup, dalam perjalanan, dalam pelayanan, Anda akan ketemu dengan banyak hal. Dan ini butuh kunci Daud. Segede apa otoritasnya? Kemarin saya ngisi devotion anak-anak sekolah terbang. Saudara yang belum kembali informulir cepetan karena waiting list kita sudah mengerikan sekali. Saya nggak nyangka itu respon besar sekali. Berapa ya waiting list kita ya? Ada yang tahu nggak? Udah gimana? Sudah jauh, pokoknya sudah banyak yang waiting list. Anda mesti berdoa puasa. Saya lagi pusing juga. Tuhan tolongilah. Tambahin duit, bangun lagi lebih gede sekolahnya gitu, saudara. Karena banyak banget, saudara. Banyak banget. Tapi saya cerita dengan mereka begini. Seberapa sih otoritas itu hebatnya? Dengar, saudara. Ini kejadian yang saya alami. Konyol sih. Saya ini pernah maju sidang pengadilan. Waktu itu saya masih kuliah di Undip. Sore-sore habis dari kampus. Siang dari kampus. Saya itu mau ke kantor. Dulu kami dipinjami kantor di dekat Tugu Muda sana. Nah, saya mau belok kanan. Saya naik motor. Memang waktu itu saya nggak punya SIM. Sekarang ikut-ikutan. Saya nggak punya SIM. Naik motor. Saya mau belok ke kanan. Saya kasih lampu sein sebelah kanan. Jarak saya dengan trotoar tinggal semeter. Sudah mepet sekali. Di trotoar itu berdiri seorang polisi. Jaga areal Tugu Muda. Tiba-tiba di belakang saya. Istilah zaman saya masih muda dulu ada Ali Topan, anak jalanan, saudara. Dengan rambut acak-acakan mahasiswa. Dia naik motor trail. Ajaibnya itu plat nomornya bukan ditaruh di bawah lampu. Dipindah di atas lampu. Anda ngerti maksud saya? Jadi dia naik motor gini. Dia berdiri. Dia tancap gas. Di depan polisi. Dia nyalip saya dari sebelah kanan. Padahal jarak saya dengan trotoar tinggal semeter. Dia masuk begitu. Dia pikir, dia kagetin saya. Dan dia berhasil. Memang saya kaget. Dengan suara begitu memekak. Dia ambil potong, dia ambil kanan. Tapi saya rasa ada malaikat yang jaga saya. Itu stangnya motor nyenggol tangan saya begini. Nah saya pakai jaket cukup tebal. Dan tiba-tiba ketika keras itu, saya goyang, saudara. 3 kali. Tapi nggak sampai jatuh, goyang aja. Tapi dia fatal, dia oleng, dia terjerembab. Saya ngomong terus terang, saudara. Mukanya ke depan, diterima dengan hangat oleh plat nomornya. Serius, lubang. Lebih dalam, habis ya. Dikira ada kempetai memenggal kepala orang. Dia jatuh, darah semua. Saya berhenti, polisi urus. Dia minta ganti rugi, motornya rusak. Polisi bilang, oh kamu yang salah, kau minta ganti rugi segala macam. Tapi singkat cerita, mau damai tidak bisa karena saya tidak punya SIM. Kalau hari itu saya punya SIM, dia punya SIM, selesai. Saya nggak punya SIM,
harus ke kantor polisi di kota lama itu. Jadilah siang-siang saya ke kantor polisi. Proses verbal, tanyai macam-macam. Dua semua, saudara. Terus singkat cerita, maju pengadilan. Sampai di pengadilan negeri, saya ketemu dengan beberapa teman saya waktu SMA. Mereka kuliah di Fakultas Hukum. Jadi hari itu mereka lagi praktek di pengadilan negeri dengan teman-temannya. Kaget kami buat reuni sederhana. Dia kata, lu kenapa? Saya bilang, tabrak ini sama Ali Topan nih. Terus kemudian sidang. Dia panggil teman-temannya, masuk semua ke ruang sidang di mana saya ada. Jadi saya punya supporter dadaan puluhan mahasiswa. Kalau dia ngomong, wah gawat lah. Pokoknya dihabisin mentalnya, saudara. Nah, kemudian saya ditanya, kita cerita. Singkat cerita, hakimnya sudah tua. Naik motor trail menurut saya juga tidak bisa. Sudah tua banget. Sudah senior. Orang tua ini dengan tenang berkata begini. Ya, saya ngerti. Kamu ya mahasiswa kelakuan begitu. Kamu salah. Tidak usah diganti apa-apa. Bayar sendiri. Berobat yang betul itu. Muka sudah hancur begitu. Kamu salah. Terus dia ngomong sama saya. Kamu benar, tidak apa-apa. Sudah pulang, tidak masalah. Ini bayar denda sama negara. Kalau mau SIM-nya balik, STNK balik, bayar di loket sana. Dia melongo begini. Saya pulang. Saya teringat cerita itu. Orang ini punya otoritas. Dia ngomong harus dituruti. Anda ngerti maksud saya? Kalau saudara punya yang namanya kunci Daud, itu bicara otoritas. Tiba-tiba engkau bisa perintahkan berkat turun, datang loh saudara. Di level tertentu. Tentu semuanya harus karena roh Tuhan yang perintah kita. Tapi ada orang-orang bisa punya kunci Daud. Dan itu ajaib sekali. Saya beritahu saudara, kita semua butuh itu. Sebab ini otoritas dari tempat yang maha tinggi. Tiba-tiba semuanya beda. Beda aja. Anda bicara, Anda berpendapat, semua beda. Dan orang di level tertentu, dia recognize, dia bisa ngakui. Ini orang punya sesuatu ini. Itu kunci Daud. Powerful sekali. Harus dikerjakan dengan yang namanya rendah hati. Yang kelima. Wahyu 11. Wahyu pasal 11. Ini juga dahsyat banget saudara. Tapi yang paling tinggi hanya 2 orang nanti kelak yang akan menerima dari seluruh dunia. Wahyu 11 ayat yang pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada kedua saksiku. Supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Atau 3,5 tahun. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa. Kuasa apa? Menutup langit. Kata menutup dari akar kata yang sama yang juga artinya kunci atau mengunci langit. Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka.
setiap kali mereka menghendakinya. Ini seperti Elia dan Musa. Makanya banyak orang menafsir bahwa nanti kelak Musa dan Elia akan turun ke dunia lagi. Tapi itu tafsiran. Karena jenis orang yang bisa mendatangkan api cuma Elia. Yang ubah air dari darah cuma Musa. Tapi kalau Anda lihat ya, ini yang namanya, saya beri nama sendiri lah saudara. Ini kunci langit aja ya namanya. Di Alkitab nggak ada namanya. Saya beri nama sendiri supaya lebih gampang buat kita belajar. Ini untuk membuka dan bahkan mengunci, menutup langit. Dan ini luar biasa loh saudara. Ini juga otoritas, tapi bukan di pemerintahan. Mereka tidak bicara influence dalam hari ke sehari. Tapi ini orang-orang membawa mujizat Tuhan yang luar biasa. Pada akhir zaman, kelak akan muncul orang-orang dengan power, dengan otoritas seperti ini. Di dalam perjanjian lama sudah pernah muncul dan akan terjadi seperti ini. Saya pernah cerita berkali-kali tentang seorang hamba Tuhan bernama Ngkong Gombak yang dari Jepara. Kalau ngomong apapun yang dikatakan jadi, dalam level tertentu, dia punya ini, saudara. Dan kalau Anda perhatikan, ini kunci juga di level tertentu, banyak orang bisa terima. Berapa banyak Anda pernah ngalami KKR menjelang hujan, tinggal teriak, hujan, berhenti, kok berhenti. Minggu lalu anak-anak terbang merasa, ada yang gak enak nih, kita mesti perang, kita mesti buat pertahanan. Lalu mereka buat pertahanan, mereka jalan pakai banner, di tengah-tengah hujan, mereka teriak, udahlah nama Yesus berhenti, kok berhenti. Jalan lagi, hujan lagi, teriak lagi, berhenti lagi. Anak kecil bisa menghentikan hujan, saudara. Orang tua takut kehujanan, gawat kan saudara. Tapi di level-level yang paling bawah aja, ini sudah hebatnya luar biasa. Luar biasa. Saya berdoa, itu juga dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Powernya luar biasa. Sebagai keterangan buat Anda. Orang-orang dulu, zaman-zaman lama, perjanjian baru di Alkitab, yang ribuan tahun, para bapak gereja. Banyak di antara mereka punya ini. Atau punya jubah-jubah tertentu. Kayak Elisa mendapatkan jubahnya Elia. Tapi setelah Elisa mati, jatuh ke siapa? Tidak ada. Sebenarnya ya, kalau Anda perhatikan. Sampai ketika sudah tinggal tulang belulang. Ada orang lemparkan mayat dan kena ke tulang Elisa. Bangkit. Kenapa kok tulangnya masih bisa begitu powerful? Menurut saya sebetulnya jubahnya tidak ditarik ke atas. Jubahnya itu ada. Sedang menanti somebody yang sungguh-sungguh mau bayar harganya dan dapatkan ini. Jangan mimpi bahwa ini gratis sebetulnya. Tetap ada harga yang harus dibayar, saudara. Gereja butuh otoritas ini kembali. Nanti puncaknya dalam masa antikris sebetulnya akan muncul dua saksi Tuhan yang bicara dengan otoritas seperti ini. Sekarang kita lihat lagi Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Balik ke Kolose pasal 3. Butuh apa dari ayat 12? Ini yang saya yakini. Butuh kelemah lembutan. Saudara ingat di perjanjian baru, murid Tuhan yang ngesok dengan kuasa ini. Waktu itu Yesus dan murid-muridnya lewat sebuah daerah Samaria. Orang-orang Samaria menolak Yesus. Seseorang bernama Yohanes, murid yang kelak jadi murid yang sangat dikasihinya, berkata kepada Tuhan, Guru, apakah engkau mau kami berdoa supaya api turun dari langit? Kenapa dia ngomong seperti itu? Sebab saya percaya ada kunci ini. Tuhan tegur dengan keras. Sebab kalau orang punya kunci ini, hatinya berangasan, kasar, semua Anda bakar habis, saudara.
Terbakar, terbakar. Anda tahu Elia? Raja Ahab kirim utusan seorang perwira, bawa sekian anak buahnya. Hamba Tuhan, turun. Dia berkata, kalau betul aku di hamba Tuhan, api turun dari langit. Bum. Israel gosong. Mati. Mati. Kirim orang lagi, ngomong yang sama. Dia bilang, turun. Bah, bakar lagi. Yang terakhir nyembah. Ampuni kami ya hamba Tuhan. Kami bukan manusia panggang, ampunilah kami, mohon turun ikut kami ngadep raja. Kecepit aku. Baru dia bilang, oke, gua turun. Kagak mati saudara. Yohanes ngerti itu. Dia artinya mau berkata, ada loh power seperti itu. Kuasa besar yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Ingat, ini levelnya banyak. Yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat seperti itu. Tapi yang kecil-kecil pun dibutuhkan. Oh, Anda punya ini, saudara. Ngerilah. Tagihan nggak kebayar. Anda datang sudah kayak debt collector sekampung, saudara. Bayar ya om. Iya. Bayar dia, saudara. Sedih aja, saudara. Terus, wah enak nih. Saya punya profesi baru lah. Ini butuh yang namanya kelemah lembutan. Kalau Anda tuh gampang emosi, gampang marah. Nggak bisa. Tuhan berkata, lah karena DE dikutuki kabeh dari batu, semua repot katanya. Jangan. Saudara ngerti nggak? Ujungnya ya, ini buah roh. Harus ikut keluar di sini. Kalau mau ini bekerja. Iman yang bekerja melalui kasih, kata firman. Nggak ada pilihan lain. Oke, ya harus cepat. Bergerak terus. Sampai ke yang nomor 6. Nah, ini yang tidak diberikan kepada siapa-siapa. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-9. Yang ini jangan GR karena ini tidak diberikan kepada Anda dan saya. Wahyu pasal 9. Lihat mulai ayat yang pertama. Saya baca sampai ayat 12 supaya Anda tahu konteksnya. Wahyu 9. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Saya tulis ya, namanya itu yang ke-6 nih, lubang jurang maut. Nah, untuk apa diberikan? Siapa ini bintang yang jatuh? Setan. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah.
dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan perang. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan dalam ekor mereka terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon, artinya destroyer atau perusak. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Jadi ini Tuhan memberikan kepada setan. Oh, sebentar, nih, buka. Dibuka, saudara. Dan 5 bulan siksaan yang luar biasa. Kalau Anda nanti lihat di Kolose tadi, sebetulnya butuh suatu kesabaran menghadapi yang seperti ini. Nah, lihat sekarang Wahyu 20. Ini kan diberikan kepada bintang yang jatuh. Di Wahyu 20, kalau Anda lihat, ini ajaib lagi. Wahyu 20. Ayat yang pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut. Berarti ini diambil lagi oleh malaikat. Jadi kunci itu tidak ketika Anda pegang, jangan berpikir selama-lamanya milikmu, saudara. Itu bisa Anda ditipu setan, dirampas. Anda bisa, karena Anda mengabaikan, tidak peduli, diambil juga. Nanti kita akan lihat lagi. Dikatakan, ada anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi ada namanya anak kunci jurang maut, lubang jurang maut. Ini tidak diberikan kepada manusia. Yang kelak buka itu setan sendiri. Tapi lubang itu akan jadi tempatnya setan. Disimpan di situ 1000 tahun. Jadi begitu selesai dibuka, diambil kembali. Makanya dalam alam roh itu bisa terjadi perang. Seperti Anda perang aja di dunia lah. Tidak ada yang abadi, dirambil, dirampas, perang. Siapa kuat yang menang. Makanya jaga, pelihara apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda dan saya. Pelihara, kata Alkitab. Jagai, pelihara. Tetap pegang apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Tapi ada loh namanya anak kunci lubang jurang maut. Yang terakhir, yang ke-7. Lihat Matius 16. Matius 16. Matius 16. Lihat mulai ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, saudara sekalian perhatikan ya. Pewahyuan dan pengetahuan ini efeknya besar sekali. Orang yang punya kunci pengetahuan, dia sebetulnya punya semua potensi untuk memahami semuanya ini dan mendapatkannya. Sebab berlaku perkataan Yesus, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan membuat kamu dimerdekakan. Nah, sekarang perhatikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tidak ada orang yang menjawab, saudara. Diam. Karena nggak ngerti. Tidak ada pewahyuan. Maka jawab Simon Petrus,
Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan the gates of hell, pintu-pintu atau gerbang-gerbang neraka, tidak akan menguasainya. Ini yang tadi, maut dan kerajaan maut. Kunci-kunci, segala kunci maut dan kerajaan maut tidak akan menguasainya. Lihat lagi. Kepadamu akan kuberikan bukan hanya satu, tapi kunci-kunci kerajaan surga. Artinya lebih dari satu. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara ngerti nggak? Ini luar biasa. Ini jumlahnya banyak sekali. Namanya kunci-kunci kerajaan surga. Dan ini banyak sekali. Ini namanya karunia. Segala macam pemberian Tuhan, gift, apapun. Yang surga punya, yang kuasa, penciptaan dan sebagainya. Itu ada di sini. Ragamnya begitu banyak. Mungkin kelak di surga kita akan kaget-kaget. Karena pengertian kita sangat cetek sekali. Itu ada hamba Tuhan tulis buku, cerita dari pengalaman dibawa Tuhan ke surga. Dia cerita soal jubah, soal kunci. Saya kaget banget. Ternyata itu betul di surga itu ada. Dan banyak orang tidak menyadari. Dia punya itu dalam hidupnya. Saudara, ini luar biasa loh. Sampai apapun itu punya pengaruh. Dan ini pun levelnya berbeda-beda. Tapi saya mau katakan, ini bicara soal begitu banyak yang surga bisa berikan kepada Anda. Unlimited, tidak terbatas. Pertanyaannya adalah, maukah Anda mendapatkannya? Yang terakhir sekali. Saya dapatkan lirik lagu The Keeper of the Seven Keys, penjaga 7 kunci. Saya mau tunjukkan kepada Anda versi setannya. Kalau Anda dapat yang ini, gawat saudara. Kita harus tenggingi rame-rame hari ini. Yang pertama itu kunci untuk lautan kebencian. Setan itu pakai kebencian saudara. Kalau Anda konflik dengan siapapun, jagai hatimu benar loh. Kalau sampai Anda biarkan kebencian masuk, itu penjara loh. Karena seperti lautan. Makanya dia berkata ada kunci lautan kebencian. Yang kedua, ada kunci namanya lautan ketakutan. Banyak orang berbuat hal-hal yang bodoh sekali. Sebetulnya karena ketakutan. Reaksi pertama setelah manusia berdosa ketika bertemu dengan Tuhan, apa saudara? Ketakutan. Ada banyak orang dibelenggu dengan ketakutan. Yang ketiga, ini namanya lautan senselessness. Itu gak punya perasaan. Gak peduli dengan orang. Dia mau nangis, dia mau susah, dia mau butuh air atau tidak. Dia butuh saya, enggak peduli. Yang penting dirinya sendiri. Enggak peduli sama orang. Hatinya ke orang gak ada sama sekali. Bekunya luar biasa. Senselessness. Ini mau susah, mau apa, gak peduli. Itu tuh senjata setan. Itu senjata setan. Lalu kemudian ada lagi namanya the sea of greed. Lautan ketamaan. Tamak. Itu yang membuat kunci rumah Daud hilang. Waktu kita mulai tamak. Ini setan itu selalu pakai opposite-nya. Hati-hati loh saudara.
Yang berikutnya, yang kelima. Ini the sea of ignorance. Ignorance itu mengabaikan, gak peduli. Ini lebih gak peduli seperti gini. Seperti Esau, tidak peduli hak kesulungannya. Banyak orang tidak peduli kalau ada kunci-kunci kerajaan surga. Hal-hal spiritual tidak peduli. Berapa banyak anak Tuhan hari ini statusnya seperti Kain dan seperti Esau. Urusan perkara-perkara kekayaan rohani, dia kalah dengan yang jauh lebih mudah. Sebab tidak peduli. Ada lagi the sea of ignorance. Anda acuh banget, gak butuh. Salah, saudara. Itu bagian dari senjata setan. Yang keenam, itu penyakit. Itu penyakit. Penyakit dan kematian. Setan pernah ngomong, untuk nyawanya, untuk dirinya, manusia akan berikan apa saja. Hati-hati loh. Hati-hati. Dan yang terakhir sekali, namanya power. Kekuasaan. Power. Orang banyak berkata, power tends to corrupt. Orang yang punya kekuasaan cenderung untuk korup dan tidak jujur mengerjakan segala sesuatunya. Nangkap saudara. Tolong di rumah Anda pelajari lagi. Tidak banyak waktu kita untuk bisa menjelaskan semuanya. Tapi tolong di rumah Anda baca lagi, pelajari lagi, minta Roh Kudus tolong. Nah, yang terakhir sekali, perhatikan baik-baik. Tadi saya berdoa, saya bilang Tuhan, gak mungkinlah dalam satu kali session begini aku menjelaskan begini cepat. Maksimal aku hanya bisa beri 2 jam. Itu pun gak nyampe. Saya bilang apa yang harus aku buat Tuhan. Tuhan berkata begini, mintakan anugerah. Mintakan anugerah. Sekarang ini yang saya mau buat. Saya akan minta 12 teman, 12 pemimpin pasukan bisa maju ke depan. Saya mau mengurapi, saya mau tumpangi tangan mereka. Mintakan anugerah. Mintakan anugerah. Siapa sih yang kepingin dengar suara Tuhan, lihat sesuatu, kalau berdoa, ada semua pengen. Saya mau cerita buat saudara. Saya ini bertahun-tahun tidak seperti yang saya sekarang ini. Tapi Alkitab berkata, Timotius sudah dapat karunia lewat penumpangan tangan. Jadi saya didoakan seorang hamba Tuhan suatu hari. Dia berkata gini, kamu ini perlu lebih tajam melihat alam roh. Supaya ngerti orang itu harusnya gimana. Ya, saya mau. Karena dari muda saya ini banyak pakai ini. Rasio saya ini kuat sekali. Tumpangi tangan. Tumpangi tangan rame-rame. Tumpangi tangan. Sejak itu ajaib. Saya minta dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau. Buka mata rohaniku. Aku sih gak kepingin lihat setan. Enggak, tapi merasa ada di mana saya mau tahu. Kalau lihat ketok-ketok kan mengerikan, saudara. Tapi setan itu level tinggi. Itu cakep-cakep. Dan dia bisa nyamar seperti manusia. Session lain itu nanti mungkin. Bulan depan aja, saudara. Panjang urusannya. Hari ini rasa ngurus setan. Kita dengan Tuhan aja. Amen, saudara. Setan orang duit. Pokoknya begitu. Apa yang saya mau, saudara? Sejak itu beda sekali. Luar biasa. Dulu kalau saya doa sama anak-anak saya. Wes gawat. Paling tidak kelihatan tuh saya. Semua lihat ini. Ini tajam sekali. Hari ini saya bilang, ayo sembahyang. Aku juga lihat apa yang kamu lihat. Aku juga ngerti apa yang Tuhan mau. Lo dulu bukannya enggak, tapi di sini saya lebih kuat. Tapi dalam sekian waktu terakhir ini, penglihatan semua lebih tajam, saudara. Nah, saya mau supaya Anda terima itu. Supaya mulai hari ini, Anda bukan jadi pasukan yang buta, tapi pasukan yang bisa melihat. Nah, kadang-kadang penglihatan itu seringkali tidak seperti lihat televisi begini. Ada yang begitu, ada yang tidak. Tapi bisa seperti bayangan. Anda gak mikir apa-apa, kalau muncul, lupa itu beda dengan ngelamun apa. Kalau ngelamun Anda ciptakan bayangan itu. Tapi kalau dari Tuhan, kesan yang kuat. Anda mesti ngerti itu. Jangan nunggu sampai, di gulungan, kertas, begini, nggak ada.
Tuhan banyak bicara lewat banyak hal yang tidak terduga. Simple seringkali. Dan saya berdoa, Anda mulai dibuka Tuhan untuk lihat perkara-perkara rohani. Jadi saudara punya tajam, doain orang ngerti Tuhan ngomong apa. Sampaikan. Belajar, mulai belajar. Doain orang. Ada kesan apa? Omongin. Nek salah Pak. Ya salah ya minta maaf toh. Wong nobody's perfect. Persoalannya banyak orang takut dikatakan kamu salah. Dengernya sombong gitu. Dan itu bahaya saudara. Siapa sih yang sempurna? Nanti aku dianggap salah. Ya salah ya minta maaf toh. Perbaiki toh. Kita berkata nubuatan kita tidak sempurna. Ya kan? Makanya perlu karunia membedakan roh dan karunia yang lain. Tapi toh diberikan Tuhan walaupun tidak sempurna. Artinya Tuhan berkata kita perlu itu. Jadi begini, supaya cepat nih. Kalau suruh saya semua, boyo enggak kuat saudara. Saya lusa harus ke Lampung, ada KKR 2 hari. Pak Victor sudah berangkat ke sana, lagi nyiapin arsesnya. Saya mau doakan 12. 12 ini punya pasukan masing-masing. Nanti Anda didoakan oleh para pemimpin pasukan ini. Sebelum pulang, melewati tumpangi tangan. Jangan kesuwen, Pak, kurang lama Pak, uyak-uyak sedikit, nggak usah, malah rontok semua rambutmu. Pokoknya terima dengan iman. Ngerti nggak saudara? Terima dengan iman. Anda lihat orang, Anda miss, Anda tidak bisa dapat gitu. Minta benar-benar Tuhan berikan. Yang pasukannya lebih sedikit, begitu selesai, dilarang pulang. Bantu yang banyak. Yang di bawah ini mengerikan. Yang di atas lebih ringan. Selesai, turun, bantu. Kita harus ngerti bagaimana kita bantu teman-teman kita. Amen, saudara? Ayo kita berdoa semua. Arahkan hatimu ke Tuhan. Saya minta yang 12 bisa maju ke depan. Saya mau doakan dan mintakan anugerah Tuhan. Tuhan buka mata rohaninya, buka telinganya. Biar mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita perlu orang-orang, lebih banyak orang-orang yang bisa nangkap hati Tuhan. Ini gift, ini karunia. Kiara bata shanta karabata. Kiara syukur musyikir mitaka syikira mata karama. Kiara mata musyete kerete kusti kiara mata karama. Kinara lama santa karala mata sukoromo. Kinara lama sangara lama sukoromo moto kaya lama. Kinara lama to reala lama santa kaya lama. Kiara lama to Kiara lama santa karala raya marana marana mata kaya lama. Kurala santa karala mata karala mata kuya mala. Hinara lama se. Kiara lama santa karala mata kuya lama kaya lama. Kiara lama se kirena mata kaya lama kuya. Kiara lama se. Semua angkat tangan. Tuhan Yesus, hambanya melakukan apa yang kau perintahkan. Kau perintahkan hambamu lakukan ini, tapi karunia ini engkau yang punya. Hamba minta buka matanya, buka telinganya, buka hatinya. Buka Tuhan, lihat hal-hal yang ilahi. Lihat hal-hal yang ilahi. Aku berkatakan, Anda mulai katakan supaya karunia di dalammu bangkit dan berkobar. Semua, Anda semua yang di sini ngomong ke jiwamu, karunia, karunia, keluar, karunia diaktifkan dalam nama Yesus. Karunia diaktifkan dalam nama Yesus. Karunia diaktifkan, ngomong ke jiwamu. Karunia diaktifkan. Bapak hanya lakukan bagian hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan turun demi nama Yesus. Dan dalam nama Yesus biarkan karunia itu jalan demi nama Yesus. Dan dalam nama Yesus karunia itu turun demi nama Yesus. Dalam nama Yesus turun karunia itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turun karunia itu dalam nama Yesus.
Turun karunia dalam nama Yesus. Turun karunia dalam nama Yesus. Turun karunia Tuhan demi nama Yesus. Turun demi nama Yesus. Turun demi nama Yesus. Turun demi nama Yesus. Turun demi nama Yesus. Sakara lamata kaya lamata. Dalam nama Yesus aktifkan karunia. Aktifkan karunia, aktifkan karunia, aktifkan. Katakan kepada jiwamu, kobarkan. Dalam nama Yesus semua karunia berkobarkan. Kekuatan penglihatan membedakan roh, karunia iman, semua bahasa roh, menyatukan bahasa roh, 9 karunia untuk pemerintahan kepemimpinan, kobarkan. Dalam nama Yesus. Saya minta teman-teman bisa ke pos masing-masing. Anda lihat di mana mereka berdiri. Begitu mereka siap, saya akan memberi saudara apa-apa. Dan Anda boleh tinggalkan akan gedung ini sambil lewati mereka. Akan ditumpangi tangan dengan cepat, tapi sementara Anda jalan nunggu, perintahkan terus berkobar, karunia berkobar. Saya berdoa 9 karunia semua aktif di sini, saudara. Setiap kali Anda lihat, saya sudah bersyukur sih, banyak orang SMS saya setiap minggu, setiap Sabtu, Pak, saya lihat Tuhan, saya lihat ini, ajaib sekali. Tapi kalau semua kita bisa begitu, saudara, Anda tidak akan cari nabi berkata, Pak, doakan Tuhan ngomong apa. Tiap pagi Anda datang ke Tuhan, Anda dengar Tuhan bicara. Dan itu luar biasa, saudara. Amen. So, saya berdoa, mari lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Amen. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan biar setiap karunia yang Tuhan berikan, dikobarkan mulai hari ini. Tidak ada yang buta, tidak ada yang tuli. Semua mendengar dan peka dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan kami juga Tuhan untuk terima kunci-kunci yang segera akan Tuhan berikan nanti. Hari-hari ini siapkan kami. Engkau bicara Tuhan apa yang harus kami siapkan. Pribadi demi pribadi. Oh, Engkau ingin melihat umat pasukan yang luar biasa. Engkau ingin lihat pasukan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan lakukan. Dalam nama Yesus. Come on.